Bro, kadang yang bikin orang salah paham itu bukan hasil, tapi tampilan. Scalper riset sering dikira cupu. Modal kecil, lot kecil, profit kecil. Langsung dicap, itu mah nggak serius. Padahal, riset itu bukan berarti goblok. Gue Hans, scalper riset. Penuh harapan. Bukan trader besar, bukan sultan chart, tapi masih hidup di market. Dan di dunia trading, masih hidup itu udah pencapaian. Gue mau jujur dari awal. Gue nggak punya akun gede, nggak punya screenshot profit fantastis, nggak punya cerita semalam jadi kaya. Yang gue punya cuma satu, gue masih di sini. Banyak orang masuk market dengan mimpi gede. Itu wajar. Yang nggak wajar adalah pengen mimpi gede tapi nggak mau bayar proses. Scalper riset itu bukan orang yang nggak mampu. Scalper riset itu orang yang ngerti batas diri. Dan percaya deh bro, ngerti batas diri itu lebih susah daripada ngerti indikator. Sering ketawa kalau ada yang bilang, ngapain sih scalping riset? Nggak kerasa hasilnya. Bro, lebih nggak kerasa lagi kalau akunnya nol. Scalper riset itu hidupnya sederhana, masuk dikit, keluar cepet, profit secukupnya. Bukan karena nggak berani, tapi karena ngerti, market nggak suka orang serakah. Banyak trader goblok bukan karena nggak bisa baca chart, tapi karena ngerasa kebal. Floating merah dikira diskon, loss dikira ujian iman, padahal itu alarm. Scalper reseh denger alarm, scalper goblok malah matiin alarmnya. Gue pernah jadi dua-duanya, pernah reseh, pernah goblok. Bedanya sekarang gue milih satu. Scalping itu kerjaan detail. Salah timing dikit, salah harga dikit, salah ukuran dikit, efeknya kerasa. Makanya scalper reseh nggak neko-neko. Orang bilang kalau yakin, gas gede dong. Nah, justru karena yakin, gue gas kecil. Karena yakin itu harus dijaga, bukan dipertaruhkan. Market itu kayak jalan raya, yang ngebut memang kelihatan keren. Tapi yang nyampe rumah, biasanya yang sabar. Scalper riset itu tahu satu hal penting. Nggak semua momen harus dimasukin. Dan ini yang bikin banyak orang kesel. Karena pengennya tiap gerak itu duit. Padahal gerak itu cuma gerak. Duit datang dari keputusan. Gue sering diem lama di chart. Bukan karena bingung, tapi karena nunggu. Dan nunggu itu berat, bro. Lebih berat daripada entry. Masuk market itu gampang, tinggal klik. Yang susah itu nahan tangan. Scalper goblok klik karena bosan. Scalper riseh nunggu karena sadar. Banyak trader kelelahan bukan karena market kejam, tapi karena dia sendiri nggak tahu kapan berhenti. Sinal ngajarin gue buat nggak kebanyakan gaya. Nggak over trade, nggak over confidence, nggak over story. Karena market nggak butuh cerita, dia butuh disiplin. Gue nggak kejar pujian, nggak kejar validasi. Gue kejar satu hal, besok masih bisa trading. Kalau hari ini profit kecil, gue senyum. Kalau hari ini loss kecil, gue catat. Yang penting nggak ada drama. Scalper, riseh itu bukan anti cuan gede. Bukan. Tapi dia tahu, cuan gede itu bonus, bukan target harian. Target harian scalper riseh cuma satu, nggak ngaco. Kalau udah nggak ngaco, profit itu nyusul sendiri. Banyak orang kebalik. Pengennya profit dulu, disiplin belakangan. Padahal disiplin itu modal, profit itu efek samping. Gue sering bilang ke diri sendiri, Hans lu boleh receh, tapi jangan goblok. Dan kalimat itu lebih berguna daripada motivasi apapun. Goblok di market itu mahal. Salah dikit, duit. Nekat dikit, habis. Makanya gue pilih aman, pelan, receh. Kalau orang mau ngejek, biarin. Lebih sakit, diejek daripada bangkrut, enggak. Scalper itu tahan malu. Karena dia tahu malu itu gratis. Bangkrut itu mahal. Banyak trader pengen kelihatan jago, sedikit yang pengen kelihatan konsisten. Padahal konsisten itu yang bikin umur panjang. Gue udah cukup lama di market buat tahu satu hal. Yang ribut biasanya sebentar, yang diem biasanya lama, dan gue pilih lama. Walaupun receh, walaupun gak viral, kalau lo dengerin ini dan ngerasa diri lo kecil di market, gue mau bilang satu hal, kecil itu gak masalah. Yang bahaya itu gak sadar diri. Lebih baik receh tapi waras daripada gede tapi panik. Kita tutup pelan ya bro. Gue Hans, scalper receh, penuh harapan. Gue mungkin gak jago, gue mungkin gak kaya. Tapi gue belajar satu hal penting. Di market ini, lebih baik riseh daripada goblok. Sampai ketemu di chart berikutnya.